Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala tarki maksiatik, a'inna ya rabbana ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana urzuqna ya rabbana ziyarata al-haramain wa ziyarata habibika sayyidina Muhammad fi hadhihi dunya wa ba'dal mamat. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para berindu baginda Nabi, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk bersama-sama belajar, berbekal untuk beribadah, bekal untuk sukses, untuk selamat nanti di akhirat. Kita masih dengan kitab indahnya memahami perbedaan para ulama. Kita masuk ke bab yang ke-9 tentang ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kami angkat karena adanya segelintir hamba-hamba Allah yang tiba-tiba mengatakan bahwa ziarah kubur tidak diperkenankan. Mengkhususkan ziarah kubur Nabi, ziarah kubur Nabi tidak diperkenankan, mengkhususkan ziarah baginda Nabi, ada satu amalan yang tertolak, bid'ah dan seterusnya. Maka karena adanya hal-hal yang semacam ini, perlu kami angkat untuk dibahas. Karena ribuan jutaan manusia tidak bisa dibendung untuk ziarah baginda Nabi. Kalau memang salah, kita salahkan. Apakah betul mereka itu salah? Maka dari itu mari kita belajar. Kita siapkan keinsyafan hati kita untuk menerima ilmu. Kita bahas di sini dengan detail insyaallah masalah ziarah kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum ziarah kubur terlebih dahulu. Ziarah kubur adalah hal yang dianjurkan oleh Nabi agar kita bertambah iman dengan mengingat kematian dan kehidupan setelah kehidupan di dunia. Nabi mengingatkan fa innaha tudzakirukumul akhirata. Ziarah kubur mengingatkan kita kepada akhirat. Dahulu Nabi pernah melarang ziarah kubur, akan tapi akhirnya Nabi SAW mengizinkan ziarah kubur dan beliau sampaikan bahwasanya ziarah kubur adalah bisa mengingatkan dan menambahkan keimanan kita akan akhirat. Dianjurkan di saat ziarah kubur untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia dan mengambil pelajaran bahwa kita semua akan menyusul mereka. Dalam hadis disebutkan an Buraidah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Buraidah, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepada beliau. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur." Aku telah melarang kalian untuk ziarah kubur. Dan memang Nabi pernah melarang. Akan lebih larangan itu sudah dihapus dengan perintah fazuruha. Maka ziarahlah sekarang kubur. Dulu pernah dilarang, tapi akhirnya diperintahkan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat lain disebutkan pendidikan, bukan sekedar berita tentang diperkenankan ziarah kubur, tapi Nabi mencontohkan dan mengajarkan bacaan-bacaannya. Kalau kita ke kubur, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimat. Assalamualaikum ahlad diyar, salam sejahtera untuk kalian semua wahai penghuni alam barzah. Minal mu'minina wal muslimin, dari orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Wa inna insyaallah bikum lahikun, kami insyaallah akan nyusul nanti. Dan kita akan nyusul.
Antum lana faratun wa nahnu lakum tab'un. Kalian pendahulu kami dan kami akan nyusul ngikut. As'alullah lana wa lakumul afiyata. Aku mohon kepada Allah kebaikan untuk kamu, kalian, wahai ahli kubur, dan untuk kami. Jadi diajari doa. Nah kalau diajari doa masa nggak boleh ziarah? Terus bagaimana? Kan aneh. Diajari doa, ya dibaca dong doanya. Terus doa ziarah kubur, nanti ziarah ke mall atau ke mana? Ya nggak betul. Ziarahku. Kalau diajari doa ziarah kubur berarti juga permasalahannya adalah ziarah kubur. Jadi sudah disepakati memang tidak ada orang melarang ziarah kubur. Termasuk adanya doa ini menunjukkan bahwa ini adalah diperkenankan. Dan bacalah doa ini kalau ziarah kubur. Di sini simpulkan terlebih dahulu kesimpulan dari rincian ziarah kubur ini adalah begini. Panjang sebetulnya cerita ini kami simpulkan. Bagi kaum laki-laki adalah dianjurkan untuk ziarah kubur. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama dari 4 madhab. Laki-laki semua dianjurkan untuk ziarah kubur. Tapi bagi kaum wanita ada perbedaan pendapat. Ziarah kubur bagi kaum wanita ada 3 pendapat. Yang pertama adalah mubah, boleh. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan pendapat ulama dari sebagian ulama dari madhab Hambali, madhab Syafi'i dan Hambali. Jadi Hanafi, Maliki, pria, oke dianjurkan. Sebagian dari madhab Syafi'i, madhab Hambali juga mengatakan pria dianjurkan. Wanita dianjurkan. Pendapat yang kedua adalah makruh. Ini adalah pendapat kebanyakan madhab Syafi'i, Hambali. Madhab kita Syafi'i, madhab Hambali, kebanyakan dari madhab Syafi'i, Hambali mengatakan ziarah kubur bagi wanita adalah makruh. Dan sebagian kecil dari ulama madhab Hanafi dan Maliki mengatakan makruh. Jadi berimbang antara madhab yang mengatakan makruh dengan dianjurkan ini berimbang. Kelompok besar mengatakan sunnah adalah kelompok besar, mengatakan makruh kelompok besar. Ada yang mengatakan haram memang, tapi bagi wanita tadi. Haram ini adalah pendapat sebagian kecil dari madhab Hanafi dan Syafi'i. Ada segelintir dari madhab Hanafi dan segelintir dari madhab Syafi'i yang mengatakan ziarahnya perempuan ke kubur adalah haram. Ingat, bukan ziarah kubur, secara umum ziarahnya perempuan. Dan kalau kita teliti, ulama yang mengatakan haram ini berdasarkan pengalaman masing-masing tentang keadaan wanita yang histeris, nggak kuat, ada tradisi, ada hubungannya tradisi dengan di Persia sana, yang kalau ada orang meninggal cap robek-robek baju, mukul-mukul muka, dan sebagainya, melihat perempuan yang modelnya semacam itu, dan karena perempuan itu lembut, lemah, maka muncullah hukum-hukum seperti itu. Pada dasarnya nggak ada masalah. Nah kalau sudah ada pendapat yang seperti itu, ya artinya suka-sukalah. Artinya bisa kita milah. Kalau seandainya di tempat tersebut adalah, mohon maaf, tempat yang aman, terhormat, dan sebagainya, bepergiannya pun juga tidak harus melakukan sesuatu yang membahayakan, merepotkan, maka perempuan bisa kita mengambil pendapat yang mengatakan sunnah dari madhab Hanafi dan Maliki. Jika ternyata, ya kayaknya sih ya, aman-aman enggak sih, kayaknya sih aman secara umum aman, tapi khawatir aja lah, makruh. Tapi kalau ternyata, Masya Allah, yang ziarah berebut, padat, luar biasa, laki perempuan campur aduk, desak-desakan, maka bisa saja kita ambil pendapat yang mengatakan haram perempuan ikut-ikutan ke situ. Nah ini kan disesuaikan. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa ziarah kubur di sebuah tempat, mungkin ada sebuah tempat para wali, begitu banyak yang berziarah sampai Masya Allah campur aduk laki perempuan, bisa saja kita mengatakan haram, ikut pendapat ulama yang mengatakan haram. Tapi haramnya itu bukan karena ziarah kuburnya, tapi keadaannya sudah tidak sehat lagi dari sisi akhlak. Makanya kami ingatkan kepada para wanita, tahu diri dong kalau Anda ingin dapatkan kemuliaan. Jangan-jangan ziarah kubur pengen dapat kebaikan malah dapat dosa. Biarpun katanya wali kutub segede apapun, Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, ternyata kalau keadaannya di tempat tersebut tidak sehat secara akhlak, berdempet-dempetan, desak-desakan, Anda tidak sekut dari jauh, para wali lebih senang. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih senang, oh itu pengikut kakekku Nabi Muhammad di ujung sana, itu perempuan menjaga diri, nggak mau desak-desakan. Begitu malah senang dong. Jangan maksain, Masya Allah. Dan kita menyaksikan di salah satu kubur para kekasih Allah atau wali, Masya Allah, perempuan seperti itu, desak-desakan luar biasa. Kami himbau, jika Anda menduga di tempat tersebut seperti itu, Anda keluar saja. Tidak usah ikut ke sana. Nggak usah mendekat ke kubur, maka hati Anda yang lebih dekat. Seperti itu. Jangan dipaksain. Ziarah wali songo dan sebagainya, jangan dengan cara yang haram. Bukan ziarah kuburnya. Maka sudah, bisa saja kami ikut pendapat yang ketiga ini, mengatakan ziarah kubur bagi wanita haram di tempat-tempat yang memang ramai seperti yang kita saksikan di sebagian tempat. Kita yang laki saja sudah nggak nyaman. Bagaimana perempuan kok masih tenang-tenang saja, di situ ada dempetan, gesekan. Kita melihat tidak nyaman. Nah, maka menghindari yang seperti itu. Baik, ini adalah pendapat-pendapat yang ada. Pendapat tadi ada 3 pendapat, antara dianjurkan, mubah, kemudian sunnah, ya, mubah boleh, mubah. Jadi perempuan di antara yang mubah boleh-boleh saja, kemudian antara yang makruh sama yang haram. Untuk dianjurkan tentunya sesuai dengan kebutuhan nanti adalah mungkin ini bapaknya dan aman dan sebagainya.
Ziarah wali juga sama. Artinya dianjurkannya perempuan di sini tidak seperti kaum pria. Ini adalah pendapat ada yang ada pada ulama kita. Tentunya mereka menghadirkan pendapat ini pasti bersandarkan dengan hujah yang jelas. Akan tetapi kami akan ambil kesimpulan. Kami ambil kesimpulan bahwa selagi masih ada perbedaan di antara para ulama, tentunya kita tidak perlu bermusuhan gara-gara permasalahan tersebut. Maka imbauan kami, jika Anda sebagai wanita yang ingin ziarah kubur karena mengikuti pendapat yang menyatakan ziarah kubur adalah boleh, maka harus ada Anda pastikan. Apa itu? Berziarah dengan cara yang benar, tanpa ada pelanggaran syariat. Baik itu bepergiannya tanpa mahram atau buka aurat atau berdesak-desakan. Jadi Anda bepergiannya pasti benar dengan siapa Anda pergi. Kemudian tidak ada buka aurat, tidak berdesak-desakan. Pastikan kalau Anda ingin ziarah kubur. Kedua, mempunyai kesabaran agar tidak dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di kuburan seperti histeris. Karena histerisnya itu bisa saja beneran karena perempuan lembut hati. Lembut, jadi kadang-kadang ingat gak kuat menangis dan sebagainya. Sebab kalau namanya histeris kadang ada gerakan-gerakan yang tidak diduga. Dan gerakan tidak diduganya wanita itu adalah tetap menggerakkan wilayah-wilayah, mungkin tangan, ada badan-badan dan seterusnya. Yang itu sangat menggoda kaum pria. Dan itu hal yang kurang pantas, kurang etis. Atau melakukan hal yang tidak layak karena kesedihannya. Maka jika demikian, bisa histeris dan sebagainya, jangan. Tapi ada yang histerisnya histeris buatan. Ada histeris buatan. Kalau sudah orang nggak ada, langsung hilang. Ada orang nangis lagi. Ada perempuan-perempuan, ada yang seperti itu, pembohong. Makanya kalau nangis itu nggak bisa ditahan. Kalau nangis, nangis. Dan juga tidak benar yang mengatakan bahasanya kalau ada orang meninggal dunia, kemudian ada orang menangis, kemudian air matanya jatuh ke mayat, lalu jadi seksa. Nggak ada orang nangis kok jadi seksa apanya. Nggak ada pemahaman-pemahaman semacam itu, nggak boleh. Cuma nangisnya nangis yang benar, bukan tangis-tangis buatan. Tangis buatan, jadi histeris, oh pingsan ini, pingsan. Lalu jujur, kita tidak perlu action deh. Baik, ada yang memang action. Sampai ada orang, kita di sebuah tempat, warga memang, ya gitu, kayaknya begitu. Kalau ada orang langsung kelihatan ini. Ya kita khusnutin. Mungkin karena kelihatan orang semakin sedih. Memang pura-pura. Action caper dia cari perhatian. Ada model begitu, naudzubillah. Jangan menjadi orang-orang sesuai. Orang itu jujur, kalau menangis sih nangis, tidak bisa ditahan kalau nangis kok. Baik. Hukum ziarah kubur secara khusus kepada Nabi Muhammad. Ini kan secara umum, berarti ziarah kubur boleh secara umum. Kalau pria jelas dianjurkan. Perempuan ada 3 pendapat. Nah, ziarah kubur secara umum loh ya. Atau kemudian kok ada pengkhususan kecuali kubur Nabi. Dari mana? Ini kan permasalahan. Kubur orang lain saja boleh diziarahi, kenapa kubur Nabi jadi tidak boleh? Nah, ziarah kubur Nabi Muhammad adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan pendapat yang mengatakan makruh bagi wanita akan menjadi tidak makruh untuk berziarah kubur Nabi Muhammad. Jadi, ulama yang mengatakan ziarah kubur biasa itu makruh bagi wanita, tapi itu tidak ziarah kubur Nabi Muhammad. Tidak jadi makruh ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh aneh pendapat sebagian orang yang sudah tahu bahwa ziarah kubur secara umum adalah diperkenankan dan dianjurkan, akan tapi jika itu kubur Nabi Muhammad malah menjadi diharamkan, kan aneh. Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang sangat besar dalam memahami ziarah kubur Nabi Muhammad yang harus diluruskan. Kesalahpahaman seputar ziarah kubur Nabi Muhammad. Tolong Anda yang mengatakan ziarah kubur Nabi Muhammad haram, Anda dengar dengan seksama. Biarpun Anda berbeda, tidak ada masalah siapapun Anda. Kalau Anda buru-buru lari, memang itu namanya keras hati, keras kepala. Dengar dong, ini kan penjelasan. Baru setelah ini selesai, Anda tidak sesuai, tidak setuju, mungkin Anda punya hujah lebih kuat, oke lah Anda yang tidak mau ziarah kubur Nabi atau mengharamkan, mengatakan bid'ah. Dengar. Berikut ini akan kami hadirkan kutipan dari buku, ini buku kami ada, ini kami hadirkan kutipan dari buku yang berjudul Ramadhaniyat. Sengaja kami tidak menulis yang baru, cukup kami terjemahkan, kami kutip dari kitab Ramadhaniyat. Seputar pembahasan ziarah kubur Nabi Muhammad. Kami sebutkan dalam buku tersebut sebagai berikut. Saudaraku tercinta, selayaknya engkau tidak lupa untuk berziarah kepada Sayyidina Muhammad. Karena hal itu termasuk salah satu ibadah yang agung, dan jangan sampai engkau tertipu dengan perkataan seseorang hingga dia melarang orang-orang untuk berziarah. Disunahkan bagimu untuk menziarahi Nabi secara khusus atau disertai dengan ziarah Masjid Nabawi. Boleh ziarah khusus atau disertai Masjid Nabawi. Ziarah kubur secara umum dianjurkan, dan itu sudah menjadi kesepakatan umat Islam. Dan juga disepakati oleh para ulama bahwa ziarah kubur disunahkan bagi kaum laki-laki dan dianjurkan bagi kaum wanita menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut jumhur ulama, ziarah kubur bagi wanita adalah diperbolehkan tanpa ada kemakruhan. Dan sebagian ulama mengatakan boleh tetapi makruh dengan alasan karena lembutnya hati wanita dan ketidakmampuannya dalam menahan kesabaran. Ini kami sebutkan dalam kitab Ramadhaniyat. Adapun dalil kesunahannya adalah hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakkirumul akhirata." Ziarah kubur disunatkan berdasarkan hadisnya Buraidah. Mengatakan bahasanya, dulu aku pernah melarang ziarah kubur, sekarang ziarahlah kubur. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat.
Begitu juga riwayat hadis Ibnu Mas'ud, kuntu nahitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku pernah melarang ziarah kubur, sekarang ziarahlah kubur kalian. Fa in hatushidu fid dunya wa tudzakkirul akhirata. Karena orang ziarah kubur dengan menghadirkan renungan yang dalam menjadikan orang itu zuhud, tidak cinta kepada dunia. Kenapa? Dia sadar dunia tidak akan dibawa, akan ditinggalkan, maka bergegas untuk mendermakan, berbuat baik dengan hartanya. Dan mengingat kematian, mengingat ziarah kubur menjadikan kita ingat akhirat. Begitu juga hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Hakim. Kuntu nahitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Aku pernah melarang ziarah kubur, sekarang ziarahlah kubur. Wa inna turiqul qulub, karena itu melembutkan hati, wa tutmi'ul ayna, menjadikan mata bisa menitikkan air mata, wa tudzakkirul akhirata, dan mengingatkan akhirat. Bagi yang mengatakan ziarah kubur makruh bagi wanita, ada perkecualiannya, yaitu menziarahi makam Nabi. Hal ini tetap dianjurkan bagi wanita. Begitu juga hal ini tetap dianjurkan bagi wanita, begitu juga makam para nabi. Jadi bagi wanita tetap dianjurkan juga makam para nabi. Jika ziarah biasa makruh, iya, tapi ziarah kubur Nabi tidak. Tetap disunahkan. Karena keumuman dalil kesunahan menziarahi makam Rasulullah. Karena keutamaan ziarah kubur Nabi Muhammad, keumuman ziarah kubur Nabi Muhammad yang akan disebutkan nanti. Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh, di batu.